Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sesi perkuliahan kita. Kali ini kita akan melakukan uji validitas item dari yang teman-teman telah uh, buat, ya. Kita sudah membuat tabulasi data dari alat pengumpulan data yang teman-teman sudah sebar, dan sudah ada balasan dari yang mengisi kuesioner teman-teman, dan teman-teman sudah membuat tabulasi data seperti ini. Nah, sekarang data yang seperti ini data mentah. Kita akan gunakan seperti apa? Nah, data ini harus diuji terlebih dahulu. Ya, jadi setiap instrumen, angket, atau kuesioner yang digunakan untuk mengambil data penelitian di sumber primer yang sudah kita tentukan, maka itu harus terlebih dahulu diuji, ya, uji validitas dan uji reliabilitasnya. Kali ini kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan menguji reliabilitas instrumen. Nah, uji validitas item itu dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan atau kecermatan butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam pengumpulan data. Jadi setiap butir dari pernyataan-pernyataan yang teman-teman sudah buat, yang kita sudah angkakan ini, itu akan diuji nantinya. Nah, untuk menguji itu disiapkan dalam program SPSS. Nah, yang terbaru itu SPSS 22. Ada dua di situ yang sudah disiapkan di program SPSS, yaitu pertama korelasi bivariate percent, dan yang kedua adalah corrected item total correlation. Nah, yang kedua ini nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, teman-teman, kita langsung masuk untuk menguji data tabulasi yang kita sudah buat di program Excel ini, ya. Nah, oh ya, maaf, terlebih dahulu kita harus mengetahui kriterianya atau syaratnya kapan disebut item kita ini, item, ya. Jadi ini kan item, ya. Item 1, 2. Kapan item ini disebut valid dan kapan disebut tidak valid. Nah, kriteria yang digunakan untuk menguji validitas item adalah dengan membandingkan nilai korelasi persen dengan nilai R tabel. Korelasi persen dengan nilai R tabel. Jadi nanti di SPSS outputnya, keluarannya setelah kita hitung, itu outputnya adalah korelasi persen. Nah, kita akan bandingkan nanti dengan R tabel. R tabel itu nanti saya bagi di grup WhatsApp kita. Seperti apa itu R tabel? Nah, R tabel itu sederhananya menunjukkan taraf signifikansi yang sesuai dengan jumlah responden kita. Misalkan di sini adalah jumlah responden itu ada 20 responden. Artinya 20 yang mengisi kuesioner kita. Ya, kalau teman-teman ada lebih daripada ini, karena saya minta minimal 30, berarti teman-teman akan lihat nanti tabel itu responden jumlah 30. Nah, dengan taraf signifikansinya. Taraf signifikansi itu pada umumnya kita menggunakan 5% dan 10%. Nah, 5%, ya, rata-rata penelitian skripsi itu menggunakan 5%. Nah, saya sudah melihat R tabel untuk responden 20 itu 0,444. Nah, jadi jika nilai korelasi persen untuk item yang diuji lebih besar dari nilai R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Nah, ini rumusnya, ya. Nanti kita lihat kemudian untuk memastikan apakah item itu valid atau tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan masuk di
program SPSS ya. Kita lihat program SPSS ini saya sudah install ya. Kemudian kita klik di sini. Ini agak lumayan lama. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini kan recent files, artinya data yang sudah pernah saya gunakan. Ya, nah kita pilih new dataset. Nah, kemudian OK. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan akan seperti ini. Nah, kita langsung melakukan uji validitas. Nah, ya, langkah pertama yaitu tampilannya seperti ini. Langkah pertama kita gunakan adalah dengan mendefinisikan variabel pada sheet variable view. Ya, ini kan ada data view, ada variable view. Nah, kita pilih di sini, kemudian kita definisikan, ya, masukkan yang ini item. Kita tulis item pertama, kemudian item kedua, kemudian item ketiga, dan seterusnya ya. Nah, ini saya untuk jumlah sengaja hanya berjumlah 10 karena tentu saja semakin banyak jumlah item maka semakin banyak yang akan saya ketik di sini ya. Untuk latihan saja saya contohkan hanya 10 item saja ya. Kemudian ini store total. Nah, akan muncul seperti ini ya. Numerik ini tidak perlu dirubah ya. Numerik itu berarti angkanya angka numerik. Kalau Anda klik begini akan muncul seperti ini ya. Kita tidak usah rubah. Kemudian desimalnya ya. Desimalnya itu kita rubah di sini ya. Nah, ini bisa rubah di sini. Ya, ini tergantung ya. Ini bisa dirubah di sini jadi oke ya. Nah, ini 0 di sini, itu bisa di situ atau bisa di sini ya. Nah, itu dua cara, tergantung kita pakai yang mana. Ya, pakai di sini saja. Jadi kenapa desimal itu menunjukkan angka desimalnya nanti di di hasilnya yang akan kelihatan itu ya desimal. Nah, yang lainnya juga ini label values no one, kita begini. Kolom ini biasanya kita akan jadikan 5 ya. Ini juga memang harus satu-satu, tidak boleh di copy paste ini. Oke. Oke, sudah.